Hai Sobat Bankers Muda, kali ini kita bakal bahas tentang apa arti tanda tanganmu, your signature. Tahu nggak apa arti tanda tangan kamu saat kamu rekomendasi proposal kredit? Artinya, kamu bertanggung jawab 100% untuk apa yang kamu tanda tangani. Gak peduli berapa banyak tanda tangan yang ada, kamu tetap bertanggung jawab sepenuhnya. Dan gimana kamu pegang tanggung jawab atas tanda tanganmu, itu menentukan karir kamu di perbankan. Hai Sobat Bankers Muda, kali ini kita bakal bahas tentang kata-kata bijak buat bankers muda. Yang pertama, jangan cari celah dalam kebijakan bank. Emang gak ada yang sempurna, tapi kebijakan harus dipatuhin. Kebijakan ada untuk melindungi bank. Jangan pernah menasihati debitur untuk melakukan sesuatu dengan niat untuk hindari larangan kebijakan. Yang kedua, jangan menutup mata atau mengacukan suatu tindakan yang melanggar kebijakan bank, apalagi jika hal ini terjadi di sekitar kamu. Yang ketiga, jangan mencari kelemahan sistem yang ada di bank. Yang keempat, jangan membocorkan rahasia bank terhadap pihak luar, termasuk kepada debitur, keluarga, atau bank pesaing. Yang kelima, jangan ambil keuntungan pribadi dari debitur maupun dari posisi jabatan kamu. Yang keenam, jangan lakukan sesuatu yang membuat konflik kepentingan dengan posisi jabatan kamu. Yang ketujuh, jangan bawa tim kamu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebijakan bank. Yang kedelapan, jangan bawa atasan kamu untuk ambil langkah yang melanggar kebijakan bank. Dan yang terakhir, jangan mencemari nama baik bank maupun nama baik kamu sendiri. Hai Sobat Bankers Muda, kali ini kita bakal bahas tentang prinsip 5C, karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Prinsip 5C ini harus kamu pahamin dalam analisa kredit. Prinsip yang pertama, karakter. Prinsip yang paling penting. Analisa karakter berkaitan dengan catatan kredit debitur di slip OJK. Dengan kata lain, credit history. Di sini bakal kelihatan gimana perilaku debitur dalam membayar hutangnya. Sumber informasi karakter juga bisa didapat dari tree checking, yaitu dengan cara mengecek perilaku bisnis debitur terhadap bisnis partnernya, yaitu pembeli dan pemasok bahan bakunya. Prinsip nomor 2, capacity. Berhubungan dengan kemampuan debitur dalam membayar hutang bank. Informasi untuk analisa capacity bisa didapat dari berapa tahun pengalaman usaha, bagaimana pengalaman manajemennya, catatan pembayaran debitur di slip OJK, cek apakah selalu tepat bayar, kemudian rekening tabungan atau giro, bisa dilihat saldonya, rasio income terhadap cicilan hutang, untuk lihat kapasitas pembayaran cicilan, dan laba bersih perusahaan. Prinsip nomor 3, capital. Capital merefer pada nilai aset yang dikontribusikan untuk support hutang bank. Hal ini menunjukkan keseriusan debitur dalam bayar hutang. Contoh, capital adalah jumlah uang muka atau down payment dalam pembelian mesin produksi atau gedung kantor. Prinsip nomor 4, collateral atau jaminan. Melihat apa yang debitur berikan sebagai jaminan buat sebuah pinjaman. Jaminan akan diserahkan pada bank kalau debitur nggak bisa membayar hutang bank. Dalam analisa jaminan, kita mesti lakukan hal berikut. Yang pertama, cek kualitas jaminan. Apakah mudah dijual? Apakah spesifik penggunaannya? Dan yang kedua, lihat rasio kecukupan jaminan. Cek nilai likuidasinya. Prinsip nomor 5, condition. Faktor eksternal yang bisa membantu memutuskan apakah debitur memenuhi syarat untuk dapatkan pinjaman. Dalam analisa condition, kita mesti lakukan hal berikut. Yang pertama, cek kondisi industrinya. Apakah usaha debitur masuk dalam kategori industri dalam pantauan, dan siklus industrinya pada posisi apa. Kemudian, yang terakhir, cek kondisi permintaan dan pasokan industri, demand dan supply. Hai Sobat Bankers Muda, kali ini kita bakal bahas tentang
The first and second way are financing. Ada dua jalan keluar untuk pelunasan di setiap pembayaran komersial yang harus kamu tahu. Yang pertama, pelunasan melalui pembayaran dari cash flow. Dan yang kedua, pelunasan melalui pembayaran dari likuidasi jaminan. Namun, perlu diingat bahwa bank memberikan pinjaman atas pertimbangan pelunasannya dari cash flow dan bukan atas pertimbangan dari likuidasi jaminan. Nah, untuk memastikan cash flow-nya lancar, apa aja yang perlu dicek? Yang pertama, cek historikalnya. Apakah selama ini cash flow mencukupi untuk kebutuhan modal kerja, kebutuhan investasi, dan pembayaran hutang bank? Kemudian, cek projection-nya. Pastikan cash flow akan tetap mencukupi. Dan yang terakhir, cek trend financial-nya. Apakah terindikasi bahwa cash flow-nya akan tetap mencukupi? Semua itu harus dilihat. Hai Sobat Bankers Muda. Kali ini kita bakal bahas tentang cash flow bermasalah, apa penyebabnya? Apa aja sih yang bisa buat cash flow jadi bermasalah? Dan apa aja yang mesti dicek? Nomor 1, dalam hal industri. Pertama, cek apakah industrinya masuk dalam industri dalam pantauan, seperti watchlist industri. Kemudian, cek apakah debitur dalam posisi tidak baik dalam industrinya, seperti dia bukan market leader atau sedang dalam persaingan ketat. Cek juga apakah ada perubahan drastis dalam industri tersebut, let's say, dalam kecukupan supply dan demand. Yang terakhir dari industri, harus dicek juga apakah ada perubahan berarti dalam peraturan pemerintah, karena perubahan tersebut bisa berpengaruh kepada cash flow. Nomor 2, dalam hal bisnis. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus mengecek apakah ada pelarangan impor bahan baku, kemudian apakah ada masalah di distribusi penjualan, dan harus dilihat juga apakah manajemen sudah melakukan tindakan mitigasi terhadap resiko-resiko tersebut. Nomor 3, dalam hal finansial. Cek apakah leverage ratio, yaitu rasio hutang terhadap modal, sudah terlalu tinggi, contoh di atas 4 kali. Kemudian cek juga apakah current ratio atau quick ratio terlalu rendah, contoh di bawah 1 kali. Cek juga apakah aging AR memanjang, inventornya stockpiling, dan kata lain tidak bisa jual barang, atau pembayaran AP diminta dipercepat oleh suppliernya. Gimana? Simple kan? Be smart, learning credit the easy way.